Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal dulu ya. Oke, dari kisi-kisi ini nomor 1 alat yang merupakan penerapan hukum Archimedes. Ini kalian bisa cari Google, banyak. Di buku juga ada, sudah dijelaskan. Kita lanjut aja. Nomor 2, sebuah bak penampungan air. Penampungan air berbentuk balok dengan panjang 10 meter, lebar 50, tingginya sekian, berisi air setinggi sekian, tinggi massa jenisnya sekian, hitunglah tekanan hidrostatis. Di situ ada panjang, lebar, tinggi, kemudian isi airnya juga 40 cm. Berarti jika massa jenis airnya sekian, hitung tekanan hidrostatis di dasar bak. Oke, tekanan hidrostatis itu adalah pH. Tekanan hidrostatis adalah rho GH. Massa jenis kali gravitasi kali ketinggian air. Ini adalah soal pengecoh. Jadi tidak perlu tuh pakai panjang, lebar, tinggi. Langsung aja pakai tinggi H. Berarti rho-nya 1000. Dikali gravitasinya berapa? 10. Dikali ketinggiannya berapa? 40. Ini masih cm, kita ubah ke meter jadi 0,4 meter. 0,4. Berapa hasilnya? 4000. Kita lanjut nomor 3. Mobil dengan berat 800 kilo Newton. Kilo ya. Berarti kalau kita ubah ke Newton 800.000. Berarti berat ini W-nya adalah 800.000 Newton. Kemudian apalagi di situ? Ada perbandingan jari-jari kecil sama jari-jari besar. Berarti R kecilnya R1 adalah 1, R2 adalah 40. Tentukanlah gaya minimum yang harus diberikan oleh piston kecil. Berarti gaya minimum dari F1. Ini berarti W ini buat di 2. Oke, nah rumusnya apa? Nomor 3 itu F, kita pakai yang diameter aja. dF1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Yang F1 yang kecil aja, yang F kecil yang dicari dibagi sama ini masih R, berarti kita pakai diameter. Ini berarti diameter itu adalah 2 ya. Kalau R-nya 1, diameternya 2 kalinya. Berarti 2 kuadrat sama dengan, kemudian F2-nya. F2-nya pakai beratnya. Itu adalah 800.000 dibagi sama diameter kedua 40 kuadrat. Tinggal cari F1 sama dengan 800.000 dikali 2 kali 2 adalah 4. Ini dibagi, ini 40 kali 40. Ini coret, ini 1, ini 10. Ini coret, ini tinggal 1, ini 2. Berarti ini coret, tinggal kita coretnya samain aja. Jadinya tinggal 2. Ini nolnya ada 1, 2, 3. 2.000 Newton sudah. Lanjut nomor 5. Sebuah papan terbuat dari kayu. 80% bagiannya muncul di atas permukaan air. Saat diletakkan di dalam air, jika papan tersebut diletakkan dalam alkohol, massa jenisnya jadi 0,8. Menurut analisismu, kayu tersebut akan apa nih? Tenggelam, mengapung, dan bagaimana? Oke, kalau soal seperti ini nanti akan ada seperti 50%-nya terapung, atau 50%-nya tenggelam, atau melayang. Itu tergantung dari opsinya. Kalau ada seperti ini, berarti tinggal kita pakai
persamaan. Yang V tenggelam dibagi sama V total sama dengan massa jenis dari benda dibagi sama massa jenis air. Dah, masukin. Ini kan V tenggelam ya. V tenggelam sama dengan ini per V total dulu. Masukin. Massa jenisnya benda itu berapa? 0,2. Massa jenis dari air, nah karena alkohol pakainya 0,8. Berapa ini? 1/4 ya. Berarti V tenggelam. V totalnya pindah sama dengan 1/4 dari V total. Berarti volume yang tenggelam adalah 1/4 dari volume totalnya. 1/4 itu berapa persen? Berarti 1/4 dikali 100%. Berapa? 25% kan? Berarti V tenggelam yaitu 25% dari V total. Jadi yang tenggelam berapa? 25%. Terus yang terapung berapa? 75%. Gitu. Kita lanjut. Nomor 6. Nah, kalau ini dia kita analisis dulu. Mana H-nya? Ini adalah H kecil. H besar mana? Dari sini sampai bawah, sampai ke dasar. Ini adalah H besar. Kemarin Bapak juga sudah memberikan informasi rumus-rumusnya. Ada apa saja? Yang V sama dengan akar 2 GH. Kemudian apa lagi? Ada X sama dengan 2 akar H kecil dikali H besar. Apalagi ada T sama dengan akar 2H besar per G. Ini yang ditanya apa? Apa yang ditanya? Waktu tempuh, berarti kita cari T. T itu butuh H besar. H besarnya dapat nggak? Enggak. Berarti kita cari H besarnya dulu, karena H besarnya belum diketahui. Bagaimana mencari H besar? Cari H besar karena di sini ada X. Nih. Kemudian ada apa lagi? Ada H kecil. Nah, kita bisa pakai ini dulu untuk mendapatkan H besarnya. Berarti kita masukin X-nya berapa? 2. Sama dengan 2 akar H-nya, H kecilnya 0,8 dikali H besar. Pak, ini gimana Pak cara mencarinya Pak? Nah, caranya adalah gimana? Kita kuadratkan saja kedua belahnya. Ini kita kuadratkan, ini kita juga kuadratkan supaya hilang akarnya. Jadi tinggal 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 0,8 H besar. Ini kan 2 kali 2 kan. 2 kali 2 sama dengan 2 dikali 0,8 H besar. Coret-coret. Tinggal 0,8 H besar sama dengan 2. Berarti H besar sama dengan berapa tuh? 2 dibagi 0,8. Berarti 2 per 0,8. 0,8 itu cara mencarinya biar mudah adalah 8 per 10. Berarti H besar sama dengan 2 per 8 per 10. Kita balik. 2 dikali 10 per 8. 10 per 4.
adalah 2,5. H besarnya 2,5 meter. Tinggal kita cari T. T sama dengan apa? Akar 2H per G. 2 dikali H besarnya tadi 2,5 dibagi gravitasinya 10. Berarti sama dengan akar 2,5 kali 2, 5 per 10. Akar 1 per 2. Dah. Berarti waktunya adalah akar 1 per 2. Kita lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7. Oke, di bawah aja nih ya. Oke. Pipa tekanan mendatar memiliki diameter 6. Ini 6,1. 2,2. Ketika pipa dilalui air, besar kecepatan dan tekanan air di titik 1 adalah 2. Ini V1 dan ini tekanannya P1. Besar tekanan P2. Nanti kita pakai yang nanti bernauli. Yang P1 ditambah setengah dikali rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho GH. Rho GH salah. Setengah dikali rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Karena ketinggiannya sama, maka ini bisa dicoret. Massa jenisnya sama, air. Gravitasinya sama. Ketinggian airnya juga sama, maka tinggal coret. Tinggal cari ini. Nah, apa yang belum ada? P1 ada. Rho-nya ada nggak? Rho-nya ada. Berapa? Massa jenis air 1000 kg. Kemudian V1 ada. V2 ada nggak? Nggak ada. Berarti kita cari V2 nya dulu. Cara mencari V2, yang A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1, A itu luas permukaan. Karena ini dia diameter, pakainya A-nya diganti D kuadrat. Berarti D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. D1 diameter 1 berapa itu? 6 ya. Diameter 2 berarti 6 kuadrat dikali V1. V1 nya 2 sama dengan 2 kuadrat dikali V2 nya yang dicari. 36 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 dikali V2. Coret. Yang ini. Yang satunya tinggal 36 bagi 2 18. Tinggal kita masukin ke sini. P1-nya ini ya. Ini masih kilopascal. Kita ubah ke pascal. Berapa? Berarti 180.000 pascal. Berarti P1-nya 180.000 ditambah setengah dikali rho-nya 1000 dikali V1-nya 2 kuadrat sama dengan P2 yang dicari ditambah setengah dikali V2-nya, kita dapat 18 kuadrat. Bukan ya. Ya, kuadrat dikali massa jenis airnya 1000, jangan lupa. Dah.
terus dicari dapatlah itu P2. Nah, nanti kalian hitung saja sendiri supaya cepat. Lanjut nomor 8. Sebuah pegas. Pegas nih. Pegas mah gampang. Karena dia hukum Hooke. Hukum Hooke F sama dengan K delta X atau delta L. Terus nih ada F-nya. Kemudian menyebabkan panjang berubah. Ini panjang awalnya, panjang akhirnya. Berarti delta X-nya adalah 10. Jika memenuhi hukum Hooke, berapakah panjang pegas saat diberi beban 8? Nah, pegas ini yang sama apa? Konstantanya. Berarti kita cari konstantanya. Konstanta sama dengan F per delta X. Masukin yang pertama. F-nya berapa? 50 dibagi. Perubahannya berapa? 10. Dicoret-coret, tinggal K-nya adalah 5. Kita masukin. Kita cari berapakah panjang pegas saat diberi panjang ya. Berarti kita cari delta X-nya dulu. Delta X sama dengan F per K. F-nya yang ditanya 8 dibagi 5. Pak, ini gimana cara baginya? 8 bagi 5 gitu. Gak boleh pakai kalkulator kan? Gitu caranya. 8 bagi 5 1. 1 kali 5 5. 8 kurang 5 3,30. Terus 30 bagi 5 bisa 6. Berarti 6 kali 5 30 habis. Hasilnya 1,6. Berarti pertambahan panjangnya adalah 1,6. Nah, kemudian Pak, ini jadinya berapa nih? Karena pertambahan panjangnya 1,6, berarti dari 15 ditambah 1,6, yaitu panjang akhirnya adalah 16,6 gitu. Pak, itu nggak diubah Pak, satuannya masih sentimeter. Nah, karena ini satuannya masih sentimeter, kita ubah dari awal, hasilnya pun akan sama gitu. Pasti segini juga. Selanjutnya nomor 9, modulus elastisitas. Wah, ini modulus elastisitas nih. Rumusnya apa dia? Modulus elastisitas adalah F dikali L dibagi A dikali delta L. Kita masukin aja. Berapa itu gayanya? 300 dikali L. Panjangnya berapa panjangnya? Panjangnya 2 meter. Oke, 2. Kemudian A, luas penampangnya 60 mm. Kita ubah dulu ke meter. Berarti berapa? 60 kita ubah. Berarti 60 dikali milimeter ke meter naik berapa? Naik 3. Karena dia kuadrat, makanya 10 pangkat minus 6. Min 3 nya ada 2. Min 3 dikurang 3 yaitu min 6. Delta L, perubahan panjangnya berapa itu? Pertambahan panjang 0,25. Berarti 0,25 mm ya. 0,25 dikali 10 pangkat minus 3. Dah. Kalau sudah, ini kita coret. Bisa nih coret. Ini coret. Ini tinggal 30. Ini coret. Tinggal 10. Kemudian gimana? 10 per
10 pangkat minus 6 kali 0,25 dikali 10 pangkat minus 3. Gimana tuh? Pindahin yang pangkat naik ke atas jadi plus. Kemudian satu lagi 10 pangkat 3 naik jadi 10 pangkat 3. Ini nggak ada nih ya. 6 per 0,25. Pak, itu 0,25 ribet angkanya. Ya udah kita ubah aja. 10 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3 dibagi 25 dikali 10 pangkat minus 2. Naik ke atas lagi tuh. Ya, jadi 10 pangkat 6 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 dibagi 25. Nah, ini kan 10 pangkat 2 itu kan 100. 100 bagi 25 adalah 4. Berarti kita tulis 4. Nih, dikali 10 pangkat berapa tuh? Ini 6 tambah 3, 10. Tambah 1. 6 tambah 3, 9. Tambah 1, 10. Itu maksudnya. 10. Sudah. Inilah dia. Apa tuh? Modulus elastisitasnya. Next. Nomor 10. 2 kawat. Oke. Nah, baca sendiri ya soalnya. Oke. Nih. Hapus dulu kali ya. Biar bisa coret-coret. Dua kawat. Kawat pertama memiliki panjang 2 kali panjang kawat kedua. Oke. Berarti L1 sama dengan 2L2. Apalagi itu? Diameter kawat pertama. Oke, sepertiganya. Sepertiga. Berarti diameter 1 adalah sepertiga dari diameter kawat kedua. Apalagi nih? Oh, 2 kawat logam memiliki bahan yang sama ya. Tapi ukurannya berbeda. Kemudian kedua kawat tersebut ditarik dengan gaya yang sama. Berarti sama nih F-nya. F1 dengan F2. Jika persamaan panjang kawat pertama 40 kali panjang kawat kedua, perbandingan modulus elastisitasnya adalah berapa? Nah, 40 kali. Berarti delta L ya. Delta L 1 adalah 40, delta L 2. Nah, kita ke bawah dulu. Berarti kita masukin. Ini kan perbandingan. Kita berarti pakai E1 perbanding sama E2. F1 kali L1 dibagi A1 dikali delta L 1 dibagi F2 dikali L2 dibagi A2 dikali delta L2. F-nya sama, kita coret. Apalagi yang sama? Udah ya, itu aja. Ya udah, kita balik berarti ya. Di L1 dikali apa aja nih? A2 dikali
delta L 2 dibagi A1 kali delta L 1 kali A1 kali delta L1 kali L2. Oh, ini kita tukar aja nih biar atas bawah urutannya. L2 berarti di sini A1, ini delta L1. Nah, kita masukin yang tadi. Ini hapus aja ya, mengganggu nih. L1 sama L2 itu adalah L1 nya adalah 2L2 A2 nya adalah kita masukin, kemudian delta L2 kita masukin, kemudian L2 nya adalah kita masukin aja L2 biar bisa dicoret nanti. A2, oh ini nggak ada, adanya diameter ya, kita ubah dulu. Berarti diameternya ini kita ubah menjadi A. Apa rumusnya? Kuadrat. Berarti kita kuadratkan, berarti A1 sama dengan, ini kita kuadratkan, berarti A1 sama dengan 1/9D2. Di A2 berarti A1 nya kita ganti 1/9 A2 dikali delta L nya berapa nih? 40 ya, 40 delta L2. Bisa coret, sisanya tinggal ini 1/9, berarti 9 nya ke atas. Berarti 9, 2 kali 9 dibagi 40. Ini coret, ini 1, 20. Berarti E1 per E2 yaitu perbandingannya 9/20. Dah, 10-10 aja ya supaya tidak kepanjangan.